semuanya, selamat datang di podcast terbaru kita kali ini. Saya Anjeli Hetosada dengan NIM 23042260, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Angkatan 2023. Dan selaku moderator pada kali ini. Hari ini kami akan membahas sebuah isu penting yang sering terabaikan tapi berdampak besar terhadap lingkungan, yaitu pengelolaan limbah cair dari rumah makan dan restoran di perkotaan. Nah, bagaimana sih isu itu menjadi ancaman bagi kualitas sungai dan lingkungan air kita? Yang kita tahu, makin banyak rumah makan dan restoran di kota besar, tapi yang pertanyaannya, apakah limbah yang dihasilkan diolah dengan benar sebelum dibuang ke sungai atau saluran air? Hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi bersama dua narasumber kita kali ini. Oke, mari kita langsung perkenalan kedua narasumber kece kali ini. Yang pertama narasumber kita. Halo, kenalin, aku Sabila Humaira dengan NIM 23042210, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Angkatan 2023. Pada podcast kali ini saya sebagai narasumber 1. Baik, selanjutnya kepada narasumber kedua kita. Baik, halo rekan-rekan sekalian, kenalin aku Arifa Kartika Syarani dengan NIM 23042261 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2023, yang dimana pada podcast kali ini aku sebagai narasumber kedua. Baik, selamat bergabung kepada narasumber kita kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Mari kita bertanya dengan pertanyaan yang basic terlebih dahulu. Bisa dijelaskan seperti apa karakter limbah cair dari rumah makan atau restoran ini? Kenapa hal ini bisa berdampak buruk terhadap sungai dan perairan di perkotaan? Baik, limbah cair dari rumah makan berasal dari berbagai aktivitas seperti pencucian bahan makanan, sisa makanan, cucian alat makan atau peralatan, serta terkadang dari limbah toilet. Karena itu, limbah ini sering mengandung bahan organik yang cukup besar residu makanan, lemak, minyak, sisa sayuran, deterjen, yang apabila dibuang langsung ke saluran air tanpa pengelolaan dapat mengakibatkan beban pencemaran sungai. Jika tidak diatur, air limbah dari banyak rumah makan bisa menurunkan kualitas air sungai, misalnya meningkatkan biological oxygen demand dan juga particulate matter, membuat pH berubah serta memberikan dampak buruk terhadap ekosistem air. Contoh nyatanya, di beberapa penelitian menyatakan bahwa banyak rumah makan yang belum melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik. Hanya sebagian kecil yang mengikuti dan memenuhi standar, sedangkan sisanya membuang limbah langsung ke lingkungan. Nah, jadi bisa dibilang rumah makan di perkotaan punya potensi besar jadi bersumber pencemaran air kalau limbah cairnya tidak dikelola dengan baik. Tepat sekali. Dan ini tantangan yang sangat serius, terutama di kota-kota besar dengan banyaknya rumah makan dan restoran, karena beban limbahnya bisa sangat besar dan terus-menerus setiap harinya. Oke, baik. Sekarang kita masuk pertanyaan kedua. Kalau kita tahu limbah itu berisiko, adakah metode pengelolaan yang efektif agar limbah cair dari rumah makan bisa aman dibuang sehingga tidak mencemari sungai? Sebenarnya ada kok, dan sebenarnya cara ini tuh bakal efektif kalau diterapinya dengan benar ya. Salah satunya yang pertama tuh ada metode anaerobic bevel reactor atau disebut juga dengan ABR, terus diikuti dengan sistem constructed wetland. Nah, yang dimana metode ini tuh menjadi metode yang paling umum digunakan biasanya ya di kota-kota besar. ABR itu kayak semacam bak yang ada sekatnya yang bikin kotoran-kotoran di air limbah itu bisa terurai secara pelan-pelan. Nah, setelah itu airnya itu dialirkan ke constructed wetland tadi, yang dimana constructed wetland itu tuh kayak semacam kolam kecil yang ada tanamannya. Nah, tanaman dari kolam itu yang bakal bantu nyaring sisa kotoran tersebut, sisa kotoran, minyak, ataupun baunya. Nah, hasilnya tuh lumayan banget yang bikin kadar BOD, COD, ataupun TTS, dan minyak tuh bisa jauh lebih turun. Nah, air bersih pun
Hasilnya tuh lumayan banget, yang bikin kadar BOD, COD, TTS, dan minyak tuh bisa turun jauh, yang dimana air pun jadi lebih bersih sebelum dibuang, gitu. Nah, selanjutnya itu ada metode sistem membran atau sistem filter khusus, yang dimana di sini tuh menggunakan membran polytersulfon atau PES. Nah, kalau misalnya nih rumah makannya itu kecil atau restorannya itu kecil, tempatnya juga sempit. Nah, biasanya susah banget tuh tempat-tempat itu buat dibikinin wetland. Nah, makanya diadain alternatif lain kayak metode filter ini. Yang dimana prinsipnya tuh kayak filter air, tapi tuh jauh lebih halus. Jadi dia tuh bisa nyaring lemak, sisa makanan halus, partikel kecil yang mengganggu di limbah itu sendiri deh gitu kan. Ini tuh cocok banget dibuat di rumah makan besar, di rumah makan di kota besar yang lahannya kecil. Wah, sangat menarik sekali. Kalau metode seperti konstruksi wetland atau membran filter ini diterapkan di kota besar, apakah praktis bagi rumah makan kecil atau skala menengah? Sebenarnya tergantung skala dan investasi ya. Soalnya kalau wetland ini butuh ruang yang agak besar. Jadi kadang rumah makan di kota besar tuh agak kesulitan. Makanya solusi kayak ABR yang diikuti dengan wetland itu atau sistem membran sering disesuaikan sama kondisi lahannya. Nah, yang paling penting tuh sebenarnya kesadaran pemilik atau owner rumah makannya dulu nih. Kalau limbah ini tuh nggak bisa diolah, bahwa limbah ini tuh kalau nggak diolah bisa disebabkan masalah yang serius, dan menyebabkan masalah serius. Nah, tentu juga harus ada pengawasan ya dari pemerintah juga. Pemerintah harus ngeluarin aturan yang bisa buat pemilik usaha rumah makan itu sadar sama pentingnya mengolah limbah sebelum dibuang. Oke. Lalu dari perspektif lingkungan dan masyarakat, apa akibat nyata jika limbah rumah makan dibuang sembarangan tanpa pengelolaan terlebih dahulu? Nah, sungai dan saluran air bisa tercemar itu ketika limbah rumah makan dibuang tanpa pengelolaan. Itu salah satu penyebab utamanya. Akibatnya kualitas air menurun, air jadi keruh, muncul bau tidak sedap, dan makhluk hidup di sungai yang seperti ikan, tumbuhan air, dan mikroorganisme bisa terganggu bahkan mati terhadap akibat dari limbah tersebut. Nah, lingkungan air yang tadinya sehat jadi berubah menjadi tempat yang tidak bisa mendukung kehidupan. Selain itu, pencemaran ini juga bisa berdampak langsung pada warga sekitar rumah makan tersebut. Banyak masyarakat yang masih menggunakan air sungai atau saluran air untuk kegiatan rumah tangga lainnya. Kalau air tersebut sudah tercemar, limbah sisa makanan, minyak, deterjen, atau bahkan bakteri, maka risiko penyakit kulit, gangguan pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya bisa lebih meningkat. Nah, yang lebih berbahaya jika banyak rumah makan di sebuah kota tidak mengolah limbah dengan baik, maka pencemarannya akan menumpuk dari waktu ke waktu. Ini bukan hanya merusak sungai, tapi juga memperburuk kualitas lingkungan kota secara keseluruhan. Menjadikannya kota itu menjadi lebih bau, tidak nyaman, dan kurang sehat untuk ditinggali. Dengan kata lain, masalah kecil dari satu rumah makan bisa menjadi masalah besar jika terjadi secara massal. Nah, betul banget. Jadi gini, kalau limbah rumah makan itu dibuang sembarangan nih, tanpa diolah dulu, dampaknya tuh bukan cuma air jadi kotor doang ya, tapi bisa lebih panjang banget efeknya. Misalnya, sungai itu bisa jadi bau dan keruh karena ya sisa minyak tadi, sisa makanan, sama sisa bahan kimia tuh dari sabun. Nah, terus ekosistem sungai itu juga bisa kena imbasnya. Ya, ikan tadi bisa kayak yang narasumber pertama bilang tadi, ikan bisa mati, tanaman di air pun bisa terganggu, dan organisme kecilnya pun juga bisa mengurangi kualitas dari air tersebut kan. Nah, kalau
semisal juga nih sungai itu lewat di dekat pemukiman warga atau di sekitaran tempat tinggal warga nih, warganya juga bisa terdampak loh. Kayak airnya tuh yang dibuat untuk nyuci, bisa nyuci ataupun mandi bisa ganggu kesehatan kulit mereka. Nah, walaupun rumah makan kecil, kalau semuanya buang limbah sembarangan, dampaknya tuh bisa bakal numpuk menjadi masalah yang besar ya untuk kota-kota itu. Makanya karena masalahnya nyebar, solusinya juga harus bareng-bareng, nggak bisa cuma satu pihak aja yang nyelesain. Oke, baik. Kalau boleh meminta apa rekomendasi konkret yang dari kedua narasumber kita ini untuk pemilik rumah makan, pemerintah kota, dan masyarakat agar masalah ini bisa ditangani dengan benar? Nih, kalau menurut aku ya, kalau boleh ngasih saran, sebenarnya langkah-langkahnya itu simpel kok. Yang pertama nih, buat pemilik rumah makan dulu. Buat pemilik rumah makan, coba deh mulai pakai sistem pengolahan limbah yang sederhana tapi yang efektif. Kayak misalnya metode ABR yang diikuti dengan Wheatland tadi. Atau kalau misalnya lahannya sempit, bisa deh kalian pakai sistem filter yang menggunakan membran tadi. Nah, yang penting tuh ada usahanya dulu aja deh dari pihak rumah makannya sebelum membuang limbahnya tadi. Nah, terus buat pemerintah kota juga menurut aku peran pemerintah di sini lumayan besar ya. Karena pemerintah tuh harus ngadain pengawasan, terus ngasih aturan yang jelas, mungkin juga ngasih pendampingan teknis buat pemilik usaha biar tahu cara ngolah limbah itu sebelum dibuang. Terus juga kalau bisa pemerintah ngasih standar nih buat pemilik rumah makan sebelum ngebuang limbah itu harus diolah dulu biar nggak berdampak parah ya untuk selanjutnya. Terus buat masyarakat ataupun konsumennya juga kita bisa bantu mulai dari kita milih tempat makan yang peduli lingkungan, yang ramah lingkungan. Atau juga ngasih masukan kalau misalkan kita ngelihat ada nih rumah makan yang limbahnya tuh dibuang sembarangan. Sebenarnya dikit-dikit sih kita bantunya, tapi kalau bareng-bareng dampaknya bakal kerasa. Terus intinya juga pengolahan limbah nih bukan hal yang ribet-ribet banget, tapi yang penting ada niat sama kerjasama dari kita semua. Nah, dan juga ada hal kecil yang kadang dilupakan nih. Juga sangat penting dilakukan edukasi baik kepada pemilik usaha maupun warga. Banyak orang yang belum benar-benar memahami bahwa limbah cair rumah makan bukan hanya soal bau atau kotor, tapi bisa membawa dampak serius bagi lingkungan dan kesehatan. Melalui edukasi yang tepat, misalnya pelatihan sederhana untuk pemilik rumah makan, sosialisasi di tingkat RT atau RW, atau kampanye publik tentang bahaya pencemaran air, kita bisa membangun kesadaran yang lebih kuat. Ketika pemilik usaha paham bahwa limbah yang tidak diolah dapat mencemari sungai, mematikan biota air hingga menimbulkan penyakit bagi warga sekitar, mereka akan lebih termotivasi untuk menerapkan pengelolaan limbah cair ini. Begitu pula masyarakat. Jika mereka mengerti risiko kesehatannya, mereka akan lebih kritis dan aktif mendorong untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan juga mendorong lingkungan usaha di sekitar mereka. Terus juga jadi pada akhirnya edukasi bukan hanya tambahan tapi fondasi yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan limbah di perkotaan. Walaupun itu sangat jarang ya dilakukan, tetapi itu sangat penting karena itu sebagai tonggak dari berjalannya kayak pengelolaan limbah cair itu yang diedukasi kepada pemilik usaha dan masyarakat sekitar. Oke, baik. Sangat bagus ya penjelasan narasumber kita kali ini. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak kepada narasumber kece kita kali ini yang menjelaskannya sangat rinci sekali dan bikin kita paham bagaimana cara pengelolaan limbah di perkotaan.
Dan kami sangat-sangat kita dapat menerima insight dan rekomendasinya. Masalah limbah cair dari rumah makan ini memang sering terlupakan. Tapi seperti kita dengar bersama, ini bisa berdampak serius bagi kualitas sungai dan lingkungan air di perkotaan. Semoga dialog kita hari ini membuka kesadaran bagi pemilik usaha, pemerintah, dan masyarakat luas bahwa pengelolaan limbah bukan sekedar urusan teknis, tapi tanggung jawab bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk peduli lingkungan di sekitar kita. Saya Angelia Tosada selaku moderator izin pamit. Saya Sabila Humaira sebagai narasumber 1 izin pamit. Saya Arifah Kartika Syarani sebagai narasumber 2 izin pamit. Sampai jumpa. Dadah, see you. See you.